Selamat pagi, Yuni. Selamat pagi, kenapa sayang? Boleh curhat bentar nggak, Miss? Boleh, tapi ingat jangan nyebutin nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Enggak, ini kan mau curhat tentang keluarga ya. Oke, siap. Kenapa sayang dengan keluargamu? Uh, ini kan saya kan uh, orang tua kan sekarang kan udah anaknya kan udah pada gede-gede. Mm-mm. Kok perubahan bapak saya kok berubah gitu. Kasihan ibu. Kenapa? Ibu kan Berubahnya kenapa sayang? waktu saya kecil-kecil kan sama adik kan nggak pernah orang tua itu berantem sama sekali pun nggak pernah. Mm-mm. Walaupun aku nakal, paling emak paling pukul saya udah. Tapi setelah anak udah gede, udah bisa cari uang, udah gede, semua sudah kecukupan. ah, Semakin tua kok bapak sama emak kok berantem terus gitu. Sedih rasanya, Miss. Lah kenapa? Masalahnya apa? Kan ibu emak kan umurnya lebih muda, sedangkan bapak kan umurnya lebih tua gitu kan. Cemburu. Tapi iya, semakin tua kok cemburu gitu, pikirannya aneh-aneh. Terus saya kabarin kalau telepon emak kan, udah emak nggak usah main, nggak usah ini, nggak usah itu, udah minta maaf aja sama bapak. Karena kan anaknya kan yang satu di Jakarta, saya kan posisi di Hong Kong. Mm-mm. Terus? Dan semenjak, walaupun adik saya sudah kerja, kuliah udah lulus, kenapa sekarang kok akhir-akhir ini kok bapak sering marahin emak gitu, sedikit-dikit marah, sedikit-dikit marah. Sedangkan apa yang kemauan bapak diturutin aja sama anak-anaknya gitu. Tapi seolah-olah kita itu nggak ada menghargai bapak gitu loh. Mm-mm. Sekarang terus kan tadi pagi kan berantem, udah mah minta maaf aja sama bapak, tapi bapak omongannya udah kemana-mana. Udah, saya kalau nggak ada yang mau ngurus saya mau pulang kemana. Jadi sekarang itu bukannya berantem karena kurang makan, nggak ada uang, bukan, nggak tahu masalah sepele langsung berantem berantem gitu, nggak Mm-mm. jelas. Mm-mm. Saya itu sedih, sedangkan hidup saya kan selalu di perantauan gitu loh, Miss. Mm-mm. Yang bisa nginin adik saya kan, yang sering lihat orang tua kan adik saya, dia Mm-mm. bolak-balik Jakarta ke kampung gitu. Mm-mm. Tapi kok omongan bapak, udah kalau nggak ada yang mau ngurusin saya, nggak ada hargai saya mau pulang aja. Sedangkan ikut ke Indramayu pun ke saudara 1-2 hari kan sayang, Miss. Kalau udah lama-lama saudara pun mana mau gitu loh. Betul. Bukannya berantem itu kurang makan, Miss, bukan nggak kurang makan gitu, berantem masalah sepele, berantem berantem gitu, kasihan gitu. Tahu nggak, Dok, orang itu punya ujiannya masing-masing. Ada orang di masa mudanya berantem terus, di masa tuanya bahagia. Ada orang yang di masa mudanya bahagia, di masa tuanya prosesnya lebih parah. Anak-anaknya sudah tidak merepotkan. Karena gini, dalam hidup itu tidak ada yang sempurna, sayang. Dalam hidup itu tidak ada yang sempurna. Seperti yang selalu saya katakan, jika kamu memiliki suami yang baik, mertuamu yang tidak baik. Giliran mertuamu yang baik, orang tuamu sendiri yang tidak baik. Giliran kamu, suamimu, mertuamu, dan kamu, ibumu baik, iparmu yang tidak baik. Iparmu baik, anakmu yang tidak baik. Anakmu baik, eh, keponakannya nggak baik. Keponakan nggak baik, tetangga nggak baik. Semuanya baik, keuangan tidak baik. Semuanya baik, termasuk keuangan baik, kesehatan yang tidak baik. Itu wajar dalam rumah tangga. Jadi memang rumah tangga seperti itu. Dan cuman satu nih, biasanya ada dua hal. Ada dua hal. Orang sebelum setelah 100 hari meninggal itu ada, saya sering sekali menyaksikan dua hal, Mbak. 100 hari sebelum meninggal itu ada orang dua hal. Satu, orang itu menjadi sangat-sangat baik, atau dia menjadi sangat-sangat jahat.
Itu ada dua. Dia akan mengungkit masa lalu, bagaimana Iya, dia Mas. dulu. Itu biasa, saya minta maaf ya, saya bukan sok tahu ya, saya bukan sok tahu. Maka dari itu, saat yang jaga itu marah, kesel, dia akan menangis karena dia akan kehilangan dia selamanya. Itu nyata sekali loh. Ada orang yang sebelum meninggal dunia itu jahatnya ampun banget. Sampai anak-anaknya itu nendang dia, nggak mau sama dia. Setelah itu dia pergi. Itu benar sekali loh. Benar sekali. Jadi eh, eh, ada juga kalian yang jaga nenek-nenek itu loh, yang jaga nenek-nenek atau kongkong-kongkong yang ada di luar negeri juga sama kok. Semakin dia jahat, semakin dia rewel. Sebenarnya dia sudah mendekati, tapi nggak tahu kapan. Iya, majikan saya pun seperti itu, tapi saya sabar, saya diusir, mau dipukul, saya diam aja. Karena itulah ujianmu sayang. Dan ini kekuatan dari ibumu aja. Menikah lebih muda, menikah lebih tua, baik laki-laki atau perempuan, ya di masa-masa tua inilah yang sangat sulit sekali. Di masa-masa tua inilah yang sangat sulit sekali. Kenapa? Si suami akan cemburunya lebih, tapi dia nggak bisa melakukan apapun. Laki-laki akan Iya, cemburu banget. Ini iya salah, benar, itu Mas. salah. Bener nggak? Iya, Mas. Iya benar apa yang dikatain ibu saya, mbak saya itu kan, aku tuh udah ikuti semua kata bapakmu, tapi serba salah. Udah mbak yang sabar, aja sabar, sabar, ya sabarnya yang gede, mbak legowo. Betul. Jadi ya selain kata sabar nggak ada lagi. Selain kata ikhlas nggak ada lagi. Karena kita nggak tahu, ada orang yang menyiksa batin orang itu umurnya lebih panjang. Malah ibumu yang meninggal duluan. Ini nggak tahu juga. Paham nggak maksud saya? Jadi Iya, kita Mas. tidak bisa Iya, memprediksi. gitu. Kita tidak bisa memprediksi, sayang. Yang penting, yo iling karo sing gawe urip lah. Iling karo sing gawe urip itu aja sih. Iya, Mas. Terus adik saya, udah kamu nanti kalau ada waktu depan bapak omongin baik-baik. Kalau sama saya kan dikira saya belain emak gitu. Kalau sama adik saya kan mungkin dia lebih dekat sama adik saya karena saya dari kecil gak pernah di rumah gitu. Jarang di rumah gitu. Terus adik saya, ya udah nanti sore saya pulang, mau pulang kampung. Nanti omongin baik-baik kata saya. Tahu Kita nggak, sebenarnya Dok? sayang sama bapak gitu loh. Tahu nggak, Dok? Pasti ada satu anak yang bisa meluluhkan hati Bapak. Satu anak itu pasti ada. Dan itu ambil kesempatan untuk dia menasehatin. Karena orang tua itu nggak suka dinasehatin. Karena mereka sudah merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan garam dan liku-liku. Iya, Orang iya tua itu gitu nggak bisa kan. dinasehatin. Tapi katakan sama orang tuamu keadaanmu. Betapa beratnya hidup di perantauan. Bapak hari ini Bapak seperti ini. Tahu nggak? Tidak bisa dijanjikan juga Bapak akan meninggal duluan dibandingkan dengan saya yang masih sehat. Katakan itu sama Bapakmu, biar Bapakmu sadar bahwa umur itu tidak dijanjikan yang tua lebih dulu meninggal. Nggak ada janji. Ngerti nggak? Karena Iya, kalau kita menasehati orang tua, kita serba salah. Kita serba iya, salah. Kita akan keliru. Kita salah. iya benar. Ngasih tahu orang tua itu salah dan orang tua itu sensitif, dipikirnya kita nggak mau sama orang tua. Bukan. Tapi katakan sama orang tua bahwa saya tuh merantau, saya juga memiliki kehidupan yang sangat berat. Saya tidak minta apa-apa sama Bapak, saya cuma minta tahan emosi Bapak aja. Itu yang bisa kamu katakan. Kamu nggak perlu nasihati Bapak ini nggak bagus, Bapak ini tidak bagus, nggak kayak gitu konsepnya. Tapi katakan Bapak, saya lagi merantau, saya butuh restu dari Bapak. Betapa banyaknya anak-anak rantau pulang tinggal nama. Bapak nggak khawatir. Apakah Bapak bisa berjanji saya akan panjang umur juga? Benar nggak? Benar, Bis. Jadi Waktu saya sakit pun caranya ngomong takut kayak gitu gitu sama sama Bapak. Heeh, caranya kayak gitu aja ngomong sama Bapak. Jangan nasehatin. Karena kamu akan keliru nanti kalau nasehatin. jadi pun gak banyak panjang lebar, coba bisa udah minta maaf kalau emang mbak salah, minta maaf. Bapak udah gak usah ngomong yang kemana-mana, gak usah ngomong pulang, gak usah ngomong itu kan rumah udah
tak kasih, udah pokoknya udah di etekin gitu. Ya kan Anak orang enak nggak kan ada menurut punya. kita, Dok. Tapi kan menurut dia, dia cemburunya besar karena ibumu masih muda, sayang. Iya bis, Iya. tadi pun nangis bareng karena sama emak. Mm-mm. Saya pun bingung. Kalau saya ngomong ngeluh di sini, udah kamu pulang aja. Lagian kamu nggak sayang sama anak. Saya itu sayang sama anak, makanya saya keluar negeri. Kalau saya nggak sayang, ngapain saya keluar negeri, kata saya. Saya keluar negeri itu sayang sama orang tua sama anak. Supaya saya nggak usah ngerepotin mak bapak. Mungkin anak-anak orang lain, orang tuanya punya, nggak usah mikirin ini, mikirin itu. Udah ada warisan, saya kan enggak, kata saya kan gitu. Kalau emang sedihan mana anak minta jajan, saya nggak punya uang, kata saya kan gitu. Jika saya gugur di sini, proses keluar negeri pun susah. Nggak kayak dulu. Dulu saya mau ke luar negeri, udah gampang, prosesnya gampang. Nggak mikirin ini, nggak mikirin itu, yang penting terbang. Kalau sekarang susah. Bertahan di satu majikan pun untung-untungan. Hongkong itu berat, bis. Iya, sayang. Udah, kadang udah capek, udah Paham. baik, udah sabar. Majikan pun marah-marahin. Iya, sayang. Kata gitu, ingin ngungkapin perasaan itu ke siapa gitu loh, bis. Iya, sayang. Karena kamu tidak tahu harus berbicara apa, dengan siapa. Kalaupun kamu berbicara, mereka nggak akan paham apa yang kamu maksudkan. Nggak percaya. Kamu kan enak. Kamu kan diam aja. Saya diam itu. Ngapain saya ngeluh? Jika saya ngeluh pun orang-orang nggak bakalan percaya. Karena mereka tidak pernah tahu Hongkong itu seperti apa. Setiap hari dengerin Bisyudi. Setiap hari dari awal masuk PT sampai sekarang. Majikan saya pun tiba-tiba marah. Cuma gara-gara teman-teman majikan saya itu pembantunya pinjam uang. Saya diomelin, mau diusir. Setiap marah saya mau diusir. Kamu mau usir saya silahkan. Orang saya nggak pinjam uang. Kata saya nggak pinjam abang. Itu paspor semua ada, kata saya. Saya di sini nggak punya banyak teman. Kamu berjuang demi keluargamu, seberat apapun di Hongkong. Iya, Miss. Terkadang saya pikir saya nggak mau gitu. Karena saya mau pengen dapat rekodnya bagus gitu loh, Miss. Heeh, Mungkin kalau pindah juga kata Miss, kalau masih butuh uang dia betul. bertahan. Kamu harus kuat, kamu harus bertahan. Sekarang orang tua ribut terus gitu. Masa dulu saya masih kan, saya cuma hiburannya cuma YouTube deh. YouTube aja udah saya balas sama yang lain. Makanya mbak saya udah jangan percaya dengan berita-berita bohong. Iya, karena orang tua saya itu nggak sekolah, Miss. Orang tua saya itu buta baca. Saya takut gitu, Miss. Tapi Kamu, kenapa sekarang udah enak, Miss? Kenapa bapak seperti itu gitu loh? Saya itu mau Saudi sama adik saya tuh dididik orang tua gitu. yang seperti saya katakan bahwa orang tua itu seperti Al-Quran yang rusak, Dok. Nggak boleh dibuang, tapi dibaca nggak bisa. Kita hanya bisa merawatnya. Kita hanya bisa merawatnya. Kita nggak bisa melakukan apapun. Karena kalau kita membuangnya, kita kualat. Walaupun Iya, dia di Miss, saya situ. takut. Iya, enggak, jangan. Karena bagaimanapun orang tua itu malati. Tetap malati. Saya tidak tahu kesalahan orang tuamu seperti apa dan bagaimana. Tapi saya tetap punya prinsip bahwa orang tua itu malati.
Jadi itu ujian kamu. Dari kecil kamu bahagia, walaupun kamu orang miskin, tapi kan bahagia, Dok. Ada kok orang kaya yang Iya. penyakitan. Nggak apa-apa loh. Kamu masih beruntung memiliki bapak yang seperti itu, tapi dalam keadaan sehat. Berapa banyak anak-anak rantau yang saat ini keluar negeri dengan segala jerih payah mereka hanya ingin bapaknya sehat karena bapaknya hari ini sedang sakit. Ngerti nggak? Kamu masih beruntung. Kamu masih beruntung bapakmu sehat. Iya. Sak mulut-mulutnya pun sehat. Banyak ini anak-anak rantau lagi nangis. Bapaknya sakit. Dan bapaknya tidak bisa melanjutkan kehidupan ke berikutnya. Bapaknya pergi untuk selamanya saat mereka ada di rantau. Ngerti nggak sayang? Nanti, Be. Yang paling Jadi itu menyedihkan, yang saya takuti. yang paling menyedihkan adalah saat anak rantau itu dapat kabar bahwa salah satu anggota keluarga itu tidak tidak kembali lagi. Ngerti nggak? Hal yang Nanti, paling Be. menyakitkan anak rantau adalah saat dengar kabar bapak atau ibunya atau adiknya atau keluarganya sudah tiada lagi. Dan anak rantau nggak bisa pulang. Itulah kesedihan anak rantau yang tidak bisa diganti bahkan dibayarkan. Karena anak rantau ini takut banget kehilangan orang-orang yang disayangin. Mereka lupa. Sebagian dari mereka juga pulang tinggal nama. Ngerti nggak? Nanti, Be. Ya, kamu harus tetap berjuang. Tetap harus berjuang. Ya, berdoa agar ibumu diberikan kesabaran yang lebih. Iya, Sabin. Hmm. Di sini Miss Yuni cuman hanya bisa doa buat kamu. Semoga kamu bisa dikuatkan. Kamu bisa melakukan yang terbaik versi kamu. Sabin. Hmm. Miss Yuni cuma bisa berdoa buat kamu agar bapakmu diberikan kesadaran, ibumu diberikan Sabin. kekuatan yang lebih, dan kamu sebagai anaknya tetaplah mengabdi pada orang tuamu. Iya, Be. Sabin. Salam waras dan I love you. Love you too, Be. Oke, Terima kasih banyak ya, Be. siap, siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini adalah cerita buat keluarga yang ada di Indonesia ya. Selama ini tidak pernah ada channel yang mengizinkan suara para pekerja migran untuk disuarakan. Tidak pernah ada suara-suara para pekerja migran diajak bicara. Tidak, tidak pernah suara para pekerja migran didengar. Dan saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Jadi saya tidak tahu harus ngomong apa lagi tentang anak rantau ya. Apa yang bisa saya katakan? Anak rantau begitu berat. Selain cobaan dan godaan yang ada di luar sana, anak rantau harus menghadapi majikan, harus menghadapi keluarga juga. Apa yang bisa dilakukan oleh anak rantau? Nggak ada. Selain air mata, anak rantau tidak memiliki apapun. Apa yang diharapkan oleh anak rantau? Bisa berjuang, bisa pulang dengan selamat dan membawa uang. Ya, kadang-kadang banyak yang menyepelekan anak rantau. Kadang-kadang juga anak rantau cuma dipandang sebelah mata. Tapi tetap berjuang ya anak rantau. Pastinya yang diharapkan sehat. Siapa sih yang nggak pingin sehat? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau sudah berbicara dengan bersama keluarga ya.
Saya nggak ngerti harus ngomong apa ya. Perjuangan anak rantau itu tidak mudah. Banyak sekali yang harus diperjuangkan. Saya hanya berdoa buat kalian semua agar kalian bisa kuat aja di rantau. Berjuang ya anak rantau. Harus kuat. Gak ada siapapun yang bisa membantu kamu selain dirimu sendiri.